Hikayat kisah keajaiban sholawat. Bacaan sholawat yang dikirimkan pahalanya untuk ahli kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, yang mana pada kesempatan video kali ini ngaji kita adalah membaca hikayat ataupun kisah keajaiban bacaan sholawat. Artinya pahala bacaan sholawat yang dikirimkan kepada ahli kubur yang sedang menerima siksa kubur yang pedih. Baik, langsung saja kita lanjutkan membaca kisah ini di kitab Wasiyatul Mustafa atau kitab Al-Bayanul Musaffa fi Wasiyatil Mustafa. Hikayatun utawi iki iku ana hikayah suwiji. Ada kisah, ada cerita. Ana suwijining wong wadon sowan marang Kiai Hasan Al-Basri. Ada seorang perempuan yang datang sowan menemui Syekh Hasan Al-Basri. Wong mau matur, "Ya Ustadz, saestunipun kawula menika nggadah anak estri ingkang sampun pecah. Kawula kepingin sumerep wonten ing saklebetipun impen. Permila panjenengan kula aturi mocali khosiyah ingkang andadosaken kawula saged sumerep." Ketika dia sowan bertemu dengan Syekh Hasan Al-Basri, kemudian ia matur, si perempuan ini, wanita ini berkata kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Sesungguhnya saya ini punya anak perempuan yang sudah meninggal. Dan saya ingin bisa mengetahui keadaannya melalui mimpi. Maka dari itu, saya mohon agar Anda mau mengajari saya suatu amalan agar saya bisa bertemu dan melihat keadaan anak perempuan saya yang sudah meninggal itu." Mendengar permintaan wanita tersebut, mongko wong wadon mau banjur diwuruki maca sholawat. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun mengajarinya suatu bacaan sholawat. Namun di sini tidak diberitakan sholawat apa itu atau bagaimana lafadz bacaan sholawatnya. Temenan, barang dheweke turu ngipi weruh anake nganggo sandangan tembaga. Gulune dibelenggu, sikile ditelikung tali saking geni. Dan ternyata benar, setelah mengamalkan sholawat atau bacaan sholawat yang diajarkan oleh Kiai Hasan Al-Basri, wanita itu pun tidur dan memimpikan atau melihat anaknya di dalam mimpi. Dalam keadaan anaknya atau anak perempuan itu disiksa, dibelenggu, diikat dengan belenggu dan ikat tali dari api. Dheweke banjur ngelilir terus sowan Kiai Hasan Al-Basri. Kemudian dia terbangun, lalu sowan menghadap lagi kepada Syekh Hasan Al-Basri kanthi nangis
lan angaturake impeni. Ia menangis di hadapan Syekh Hasan Al-Basri sembari menceritakan mimpinya. Barang Kiai Hasan sak koncone mireng keterangan mengkono terus padha muwun. Semuanya pun ikut bersedih. Kiai Hasan Al-Basri beserta para santrinya ikut bersedih mendengar cerita dari wanita itu. Barang liya dina, Kiai Hasan ngimpi weruh wong wadon mau wis manggon ing swarga lungguh ing kursi. Lungguh ing kursiye dianggoni kuluk kang madangi ing dalem antarane masyrik lan maghrib. Pada suatu hari, di hari yang lain, Syekh Hasan Al-Basri bermimpi bertemu dengan perempuan tadi, yaitu anak dari wanita yang pernah sowan kepada beliau. Ternyata beliau, Syekh Hasan Al-Basri, melihat si perempuan itu sudah berada di dalam surga, duduk di atas kursi singgasana di dalam surga, bahkan memakai mahkota yang bersinar terang menyinari jagat timur dan jagat barat. Wong mau banjur takon marang Kiai Hasan mangkene. Kemudian si perempuan itu yang sudah di dalam surga dan juga bertahtakan mahkota bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Ya Ustadzi, menopo panjenengan pirsa dateng kula? Wahai Syekh, wahai Ustadz, wahai Kiai Hasan Al-Basri, apakah engkau mengenalku? Kiai Hasan Al-Basri menjawab. Kiai Hasan jawab, mboten sumerap. Aku tidak mengenalmu, aku tidak tahu, jawab Kiai Hasan Al-Basri. Wadon mau banjur matur, saestunipun kawula menika lare estri, anakipun tiyang estri ingkang sampun panjenengan ucali sholawat menika. Kemudian si perempuan itu pun berkata kepada Kiai Hasan Al-Basri, sesungguhnya daku ini adalah perempuan, putri dari wanita yang pernah engkau ajarkan bacaan sholawat. Kiai Hasan takon, sebab opo seliramu bisa merkoleh pangkat semene iki? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri pun bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke surga, bisa mendapatkan derajat mulia ini? Wadon matur, oh inggih Syekh, wonten setunggalipun tiang jaler langkung ing kubur kula. Lajeng piyambakipun maos sholawat sepisan ingkang ganjaranipun dipun hadiahaken dhateng kula lan ahli kubur. Ing mongko wonten salebetipun kubur menika wonten tiyang gangsal atus seket ingkang sami dipun siksa. Moko lajeng wonten undang-undang mekaten, ngilangono sira kabeh ing siksane wong 500 iki, sebab barokah sholawate wong lanang marang Kanjeng Nabi kang dihadiahake marang ahli kubur. Mendengar pertanyaan Syekh Hasan Al-Basri yang bertanya apa yang menyebabkan dirinya, si perempuan tadi mendapatkan surga, mendapatkan derajat yang mulia, yang luhur di surga, maka perempuan itu pun menjawab, oh iya Syekh, ini adalah sebab ada seorang lelaki yang melewati kuburan saya.
kemudian ia membaca sholawat 1 kali, ya, 1 kali sholawat, yang pahalanya dia niatkan untuk dihadiahkan kepada saya dan juga seluruh ahli kubur yang ada di sini. Padahal di sini terdapat 550 ahli kubur yang semuanya menerima siksa kubur. Namun kemudian mendadak ada seruan yang menyeru, hilangkanlah, hapuskanlah siksaan 500 ahli kubur yang ada di sini, sebab berkahnya sholawat orang lelaki yang ia haturkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, yang pahalanya ia hadiahkan untuk ahli kubur di sini. Wallahu a'lam. Durratun Nasihin, halaman 173. Demikianlah kisah keajaiban sholawat. Bahkan dengan 1 kali membacanya, yang hadiah pahalanya diperuntukkan untuk ahli kubur yang sedang menerima siksa kubur. Semuanya dibebaskan sebab barokahnya sholawat yang dibaca hanya 1 kali. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang diberi pertolongan oleh Allah, sehingga setiap kita membaca sholawat yang kita baca benar-benar bernilai agung, bernilai mulia, bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan lafaz sholawat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad